بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين مستمعين الكرام رحمني ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyadh di kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Awalan nahmadullah wa nashkuruhu ala hadhihi an-ni'mah allati qad an'ama Allah alaina min hidayat al-Islam wa ni'mat al-iman wa ni'mat al-istiqamah ala hadha ad-din. Wa thaniyan fa salawatullah rabbi wa salamu ala nabiyyina al-karim محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ar-Riyadh di kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu kenikmatan hidayatul Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Dan yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di majlis yang mulia ini, yaitu majlis al-ilm. Fahani'an liman kana yas'a fi talab al-ilm. Maka beruntunglah orang-orang yang mau melangkahkan kakinya, yang mau dia bersabar duduk untuk talabul ilm. Karena orang yang dia duduk di sebuah rumah Allah, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah aw yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa khasyathumur rahmah. Sudah sering saya ulangi hadis ini, bahwasanya barang siapa yang dia duduk di rumah Allah, ini rumah Allah ya. Naam, barang siapa yang dia duduk di rumah Allah saling mempelajari ilmu agama Allah, ya, kecuali di dalamnya orang yang mau duduk dalamnya ini Allah akan turunkan, Allah berikan ketenangan, ya, kemudian dia diliputi rahmat, didoakan oleh para malaikat, ya, nikmat. Orang yang mau duduk di masjid tenang duduk sambil nunggu waktu isya nggak lama, ya. Naam, tadi yang sholat tak tahu berapa soft itu? 1, 2, 3, 4, 5 soft mungkin. Berapa 5 soft? Tahu? 5 soft berapa Pak? Di sini? Hah? 90, hampir 100 orang. Hilang semua, kabur. Kemana manusianya ini? Kayak tuyul. Hah? Ya subhanallah. Rumahnya mungkin gak jauh-jauh dari radio sini-sini aja kan? Naam.
Ala kulli hal, nah, jadi waktu yang singkat antara maghrib dan isya duduk, ya kan? Di sini talabul ilm, mengambil manfaat. Yang paling selain manfaat, yang paling bagus yaitu di dalamnya kita didoakan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan bagi orang-orang yang duduk di masjid. Dia duduk antara satu salat dengan salat yang lainnya, didoakan oleh Allah. Didoakan oleh para malaikat kepada Allah, ya Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, ya Allah berikanlah ampunan untuk hambamu ini, ya, berikanlah rahmat atas dirinya, na'am, ampunilah dosa-dosanya. Enak duduk di masjid, dengarkan didoakan oleh malaikat, mendapatkan fadilah, keutamaan, ya. Berapa hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, na'am, yaitu orang-orang yang dia mau duduk antara satu salat, as-salah ila as-salah wal jum'ah ila al-jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Antara satu salat fardu dengan salat fardu yang lainnya, antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, dapat menghapuskan dosa di antara keduanya bagi barang siapa yang menghindari dosa-dosa besar. Ya, melangkahkan kakinya dengan dia menyempurnakan wudhu dari rumahnya, melangkahkan kaki ke masjid, ya, satu langkah derajatnya diangkat oleh Allah, dihapuskan, satu langkah lagi dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang datang ke masjid itu, apalagi dia duduk setelah sholat, dia duduk menuntut ilmu agama, betapa banyak, ya, pahala, kebaikan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi banyak manusia yang mereka, yaitu entah apa kesibukan dia di rumah. Yang jelas di dalam sebuah hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari Muslim, ni'matani maghbunun katsirun fihi minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua kenikmatan yang paling banyak dilupakan oleh manusia, nikmat luangnya waktu dan nikmat kesehatan. Ya, padahal di rumah nggak ngapa-ngapain, paling main HP, entah main apa lagi di rumahnya, ya. Nah, jadi kebaikan demi kebaikan, pahala demi pahala yang akan dia raih hilang. Nah, kita bukan hidup di zaman film-film yang aneh-aneh yang dulu disebut dengan quantum leap, ya, yang mana waktu ini bisa diputar kembali. Kalau ini waktu sudah hilang, ya, waktu yang lewat di hadapan kita ini hilang. Nggak bisa kita mau minta kepada Allah, qala rabbi, dia akan mengatakan yaumil qiyamah, ya, dalam surat Al-Furqan ayat berapa, 27 atau 30 itu, ya, ya laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dzikri, ya, duhai kalau seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan menjadi kekasihku, sebagai teman dekatku, sebagai partner bisnisku. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Ya, si fulan yang aku jadikan sebagai kekasihku, sebagai teman dekatku, sebagai panutanku, sebagai guruku, sebagai partner bisnisku, laqad adallani 'anis salah, adallani 'an tilawatil Qur'an, adallani 'an talabil ilm, wa adallani 'an ta'at wa fi'lil khairat. Ya, teman dekatku, kekasihku, dia telah menyesatkan aku dari salat, menyesatkan aku untuk aku membaca Al-Qur'an, menyesatkan aku untuk aku duduk untuk talabul ilm, menyesatkan aku untuk aku mengerjakan amalan kebaikan. Ya, wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan dahulu syaitan itu adalah menyesatkan atau menipu manusia. Ya, ini nanti ucapan ini akan muncul di hari kiamat. Ucapan ini, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul, duhai kalau seandainya dahulu kami di dunia mentaati Allah dan Rasulnya. Naam. Ya, ucapan ini akan muncul nanti di yaumil qiyamah. Kalau sekarang orang tidak berpengaruh, tidak ada athar, ya. Tidak ada athar yang membekas terhadap dirinya, lewat ayat, lewat hadis, lewat apapun tidak akan membekas. Dan kelak di yaumil qiyamah manusia akan menyesal di hari itu, di yaumil qiyamah, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, ya, dia tidak mau mentadabburi ayat-ayat Allah, tidak mau mentelaah ayat-ayat Allah, tidak mau duduk di majlis ilm, ya.
ketika di yaumil qiyamah oleh Allah dibangkitkan dalam keadaan buta matanya, ya, buta matanya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta matanya, protes manusia kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kok mata kami buta? Dahulu kami di dunia bisa melihat. Kenapa kok sekarang buta?" Di hari itu, di yaumil akhir, di yaumil qiyamah. Jawabannya Allah cukup gampang dan singkat, simpel. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah dahulu telah datang ayat-ayat kami kepada kalian dan kalian melupakan ayat-ayat kami, dan di hari ini kalian akan dilupakan, kata Allah. Ya. Naam. Maka jangan kita ini melalaikan ayat-ayat Allah, jangan kita ini menjauhi majlis-majlis al-ilm, menjauhi Al-Quran, ya, karena semua ini kembalinya kepada kita, untuk kita, dari kita, untuk kita, kembalinya ke kita semua. Allah nggak butuh kepada makhluknya, Allah nggak butuh kepada manusia. Kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, kita yang butuh kepada Allah. Ya, naam. Ala kulli hal, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ya, saya harapkan kalau di dalam majlis ilm ya tetap semangat. Ya, atau mungkin pilah-pilih, oh ini ustadznya kurang enak ini kalau nerangkan. Ini ustadznya terlalu ekstrim, ini ustadznya terlalu begini dan begitu. Ya. Naam. Ala kulli hal, bahwasanya majlis ilm ini adalah majlis yang mulia, yang di dalamnya turun malaikat, ridhan bima yasna', malaikat itu ridha dengan apa yang dikerjakan oleh para talabatul ilm, ya. Ketika seorang duduk menuntut ilmu agama, malaikat ridha dengan apa yang mereka tempuh. Naam. Ala kulli hal, ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum, nuwasil fi darsina min kitab syarah hadits al-arba'in nawawiyah. Kita kembali kepada pelajaran kita, syarah hadits al-arba'in nawawiyah. Kita memasuki hadits yang ke-35. Ya, adab ijtimaiyah. Naam, hadits ke-35 dari Arba'in Nawawiyah ini hadits yang cukup agung, semua hadits agung, tapi ini hadits yang Masya Allah yang berhubungan dengan hukukul insan. Hadits ini berhubungan erat dengan hukukul insan, hak azazi manusia, tentang kita berinteraksi, bersosialisasi dengan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini sebagai makhluk sosial. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengajak, konteksnya berdialog kepada seluruh manusia, tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami menciptakan, menjadikan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kalian dari laki-laki dan wanita, ya, kemudian ya, dari perkawinan itu kalian menjadi bersuku-suku, bergolongan-golongan. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, menjadi makhluk sosial di muka bumi ini, itu adalah sifat dasar manusia seperti itu, menjadi makhluk sosial, ya, yang dia harus peka, dia harus berinteraksi, dia harus menjaga perasaan tetangganya, menjaga perasaan baik itu tetangga rumahnya atau tetangga bisnisnya, ketika di pasar, di mana dia berinteraksi, ketika berjual beli, maka harus kita ini menjaga antara satu dengan yang lainnya. Naam, inna akramakum 'indallahi atqakum, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, adabu ijtimaiyah. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, adab di dalam bermasyarakat.
Ya, adab di dalam bermasyarakat, bersosialisasi dengan seluruh makhluk yang bernama manusia atau masyarakat. Ya, adab. Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan adab. Adab bahasa Indonesianya juga adab. Ya, harus kita ini menjadi manusia yang yata'addab. Adab ketika bermajelis, adab ketika orang muda dia harus beradab dengan orang yang lebih tua, adab ketika di masjid, adab ketika di jalan, adab, semuanya ada adabnya. Ya. Naam. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bay'in ba'd wa kunu ibadallahi ikhwanan. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغضبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم رواه مسلم. Dari haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia paling banyak meriwayatkan hadis? Karena Abu Hurairah itu orang yang dia tidak punya pekerjaan, ya. Dia hidupnya di masjid. Berbeda dengan sahabat yang lainnya itu mereka punya tijarah, perniagaan di pasar, jual beli di mana, ya, antar provinsi, antar negara. Nah, Abu Hurairah dia kesehariannya di masjid. Nah, sehingga dia banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW itu banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berasal dari negara Yaman. Nah, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi SAW itu yang berasal dari negara Yaman, di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ya, nanti keterangannya akan dijelaskan oleh para ulama. La tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tanajashu, jangan kalian, yaitu at-tanajus. Tanajus itu dia dalam berniaga, berjual belinya ada kecurangan, ya. Dia ingin menjatuhkan lawan bisnisnya dia, ada tanajus. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yabi'u ba'dukum ala bay'in ba'd, dan jangan kalian itu menjual di atas penjualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, maka jadilah kalian itu menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim, antara muslim yang satu dengan yang lainnya itu adalah saudara. La yadhlimhu, jangan kalian saling menzalimi, kata Rasulullah. Wala yakhdhulhu, jangan kalian saling menipu. Wala yakdzibhu, jangan kalian saling berdusta. Wala yahqirhu, jangan kalian saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk ke dadanya 3 kali, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah seorang itu dia dituduh jelek, ya, dia dilabeli, dicap sebagai orang yang jelek, ya. Ayyahkira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullu muslimin ala muslimin haramu damuhu wa maluhu 'irduh, antara muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, dan haram harkat dan martabatnya untuk direndahkan. Ya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam.
Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini adalah hadis yang mulia ya, dan semua hadis memang mulia, tapi ini hadis yang sangat luar biasa karena hubungannya dengan tadi saya sebutkan, hubungannya ini antara interaksi sesama manusia, bersosialisasi ya. Naam. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ولا تدابروا أي لا يهجر أحدكم أخاه وإن رآه أعطاه دبره أي ظهره. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Naam. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Saling membelakangi itu tidak mau tegur sapa. Ya, tidak mau tegur sapa. Naam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahjura ahadukum fawqa 3 ayyam. Janganlah ya, tidak halal antara muslim yang satu dengan yang lainnya, la yahillu imri'un la yahillu muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim, kalau tidak halal berarti haram ya. Tidak halal bagi seorang muslim di antara kalian ya, yang dia tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya melebihi dari 3 hari. Naam. Fayu'radu hadha yaltaqiyani fayu'radu hadha wa yu'radu hadha. Saling berjumpa tapi mereka saling membelakangi antara satu dengan yang lainnya. Dan kata Rasulullah, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya, alladzi yabda'u bis salam, yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang pertama kali yang memberikan salam. Ya. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Naam. Jadi pada dasarnya at-tadabur, membelakangi antara satu dengan yang lainnya, itu tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh melebihi dari 3 hari. Yang terbaik di antara mereka yaitu yang pertama kali yang memberikan salam kepada saudaranya. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi, wala yabi'u ala bai'in akhihi suratuhu ay yabi'a akhuhu syai'an fayamuru mushtari bil fasakh al bai'ah na'am fayu'maru al mushtari bil fasakh bai'ihi mithlahu wa ahassu minhu bi aqall min thaman dhalik. Dan janganlah kalian menjual di atas penjualan orang lain. Artinya apa? Mempengaruhi seorang pembeli, konsumen sudah beli, ya, seorang pembeli dia sudah mau beli barang di satu toko, kemudian ada orang yang sama pedagang, dia memberikan omongan atau provokasi kepada yang mau beli. Berapa Anda beli dari toko sebelah? Oh, saya beli 100.000. Oh, batalkan saja, mahal itu. Mending beli sama saya saja. Saya jual 90.000 ya. Nah, dengan harga yang lebih murah. Padahal pembeli itu dia tadinya mau beli dari toko yang sebelah dengan harga 100. Tapi tetangganya dengar, oh 100, berapa belinya 100? Jangan, mahal itu, beli sama saya saja 90.000 lebih murah ya. Naam, wa syira'u 'ala syira'i haram. Ya, dan penjualan di atas penjualan orang lain itu haram hukumnya. Penjualan di atas penjualan orang lain itu haram hukumnya. Kalau sudah ada orang bertransaksi, ya biarkan sampai kelar.
sampai kelar, jangan diganggu. Ya, ibaratnya ada seorang yang hendak meminang gadis ataupun perempuan, ketika dia sudah masuk, ya, nggak boleh orang lain nyelonong masuk. Oh, mau dilamar sama siapa? Sama siapa? Batalkan saja. Berapa maharnya? 10 juta. Saya kasih 50 juta. Batalkan yang itu. Nggak boleh. Haram hukumnya. Ya. Nah. Taib. Jadi keterangan para a'immah hampir mirip semua, antara Imam Nawawi, kemudian Ibnu Daqiq Al-Id, wa Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahumullah ta'ala. Hampir sama semua. Kita baca keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi, qawluhu la tahasadu hadha nahyun 'anil hasad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ya. Hadza nahyun 'anil hasad. Ini adalah larangan untuk kita hasad. Wal hasadu huwa karaha ma an'ama Allahu 'ala akhika min ni'matin diniyah aw dunyawiyah. Sawa'un tamannaita zawaluha am lam tatamanna. Jadi yang namanya hasad itu, ya, namanya hasad disebutkan oleh para ulama, yuridu zawalu ni'ma an akhihi. Yang namanya hasad itu, kata para ulama, dia menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Ya. Huwa karahatu ma an'ama Allahu 'ala akhika min ni'matin diniyah aw dunyawiyah. Yaitu yang dimaksud dengan hasad, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia mengingkari, ya, dia mengingkari kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada hambanya, kepada saudaranya, ya, atau kepada saudaramu. Menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaramu itu, baik itu kenikmatan diniyah, kenikmatan agama, ataupun kenikmatan duniawiyah, itu hilang dari saudaranya. Ya. Nah, baik itu dia, ya, sawaun tamannayat zawaluha amla tatamanna, baik dia menginginkan hilang sebagian atau diantaranya hilang dari saudaranya, ini termasuk dari perkara hasad. Dalam urusan apa saja, dalam urusan dunia, ketika tetangganya atau saudaranya punya mobil baru, nggak usah katrok, nggak usah hasad, nggak usah iri dan dengki, ya. Ketika saudaranya punya HP baru atau temannya punya HP baru, nggak usah hasad. Ketika temannya atau saudaranya punya motor baru, punya rumah baru, nggak usah hasad, ya. Nah, jadi dilarang. Kenapa? Karena yang namanya hasad itu menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang, dan ini nggak baik. Orang semacam ini tidak baik. Ketika Allah memberikan karunia kenikmatan kepada orang tersebut, diberikan kenikmatan oleh Allah, Allah berikan dia rezeki, dia bisa beli rumah, Allah berikan dia rezeki, dia bisa beli mobil, Allah berikan dia rezeki, dia bisa beli motor, dia bisa beli HP yang bagus dan sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan yang terbaik untuk hambanya. Ya. Nah, bisa jadi orang yang dia katrok, orang yang nggak punya, yang dari dulu hidupnya setengah mati, ya, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah bukakan pintu rezekinya dengan gampang. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi orang yang takabur, sombong, ya. Harusnya dia, kalau dia itu finansialnya mampu cuman beli mobil jenis Avanza atau Xenia, dia nggak mau. Katrok, ya, kata orang zaman sekarang, OKB, orang kaya baru, ya, supaya dibilang orang yang luar biasa. Mendadak tiba-tiba kaya, dia pilihnya mobil yang paling mewah, yang harganya nggak sesuai dengan budget dia. Nah, ini memaksakan, dan dia ingin dia disebut sebagai orang yang luar biasa. Jadi segala sesuatu itu ditimbang dari sisi finansial kita cukup enggak, ya. Allah memberikan rezeki kepada kita, kalau cukupnya untuk beli motor saja,
Jangan maksakan diri dengan kredit, utang ke bank, utang ke orang, utang ke leasing, utang ke pinjol dan sebagainya. Kalau nggak punya kemampuan ya sudah. Nah, jadi menginginkan kenikmatan al-hasad itu yuridu zawal ni'ma'an an akhihi, menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Ya, nggak baik. Jangan jadi orang itu hasad, iri dan dengki, dan jangan katrok ketika melihat orang kaya. Dalam hadis disebutkan ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk satu perkara amalan. Ketika aku mengerjakan amalan tersebut, aku akan dicintai oleh Allah dan aku akan dicintai oleh seluruh manusia. Maka Rasulullah menyebutkan izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, izhad fid dunya, berlaku zuhudlah di perkara urusan dunia. Ya. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas, dan berlaku zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai dirimu. Ya. Jadi ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, ketika kita melihat saudara kita kerjaannya Masya Allah, rezekinya diberikan luar biasa oleh Allah, rezeki yang luar biasa, ya, jual beli apa entah apa itu, kemudian orang ini kaya luar biasa, ya, dia menjadi orang yang sukses dalam urusan dunia. Ketika kita melihat orang lain sukses dalam urusan dunia, nggak usah kita katrok kemudian ngerecokin orang, ya, ngerecokin, akhi tolong dong anak mau pinjam duit, akhi tolong dong anak-anak sakit, akhi tolong dong ini anak-anak belum bayar sekolah, tolong dong begini, tolong dan tolong. Ya. Nah, kadangkala orang yang harusnya dia itu membantu dengan ikhlas, akhirnya nggak ikhlas. Ya, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Wazhad 'indan nas yuhibbukan nas, berlaku zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai dirimu. Ya, jangan suka ngerecokin kepribadian orang lain. Mau orang lain diberikan kekayaan oleh Allah berasa berapa banyak, itu urusan dia. Jangan kemudian kenapa itu orang bisa kaya, anak pontang panting kerja nggak bisa kaya itu orang kaya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, ala kulli hal, jangan kita ini hasad kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, baik dari urusan agama ataupun dari urusan dunia. Jangan kita hasad atas kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada orang lain. Wala tanajashu, dan jangan kalian berlaku at-tanajush. Qala al-ulama al-munajasha ay yazida fi as-sil'a, ay fi thamaniha, fi munada wa huwa la yuridu shira'uha, innama yuridu naf'al al-ba'i' atau al-idrar al-mushtarik. Jadi at-tanajush, jangan kalian sering tanajush, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tanajush ini mencederai jual beli. Ya, ada orang yang dia sudah melakukan akad hendak jual beli, dia nyelonong masuk. Berapa belinya, Pak? Saya beli 1 juta. Mahal, Pak. Beli sama saya saja, Pak. Dia sesungguhnya tidak ingin menjual barangnya, tapi dia bisa jadi dia ingin mencederai penjualnya, dan dia juga bisa ingin jadi mencederai pembelinya. Hada tanajush. Ya, wala tanajashu. Enggak boleh kita ini ayatadakhal. Enggak boleh kita masuk di tengah-tengah orang yang sudah dia bertransaksi. Entah dia iseng mengerjain orang iseng, ada yang orang iseng itu ada. Ketika ada orang nawar tanah, dia ada tanah, dijual berapa ini? Ini dijual, ini harganya 2 juta Pak, atau 1 juta. 1 juta per meter. Oh ya. Ya sudah, saya minat 1 juta. Oke. Kemudian ada pedagang lain atau pembeli lain yang dia minat kepada tanah yang tadi. Sama-sama minat, cuman dia pura-pura enggak minat. Kemudian dia mengatakan kepada saudaranya yang hendak beli tadi, padahal itu sudah akad, sudah dikasih DP. Dikatakan sama saudaranya yang sudah DP,
antum beli berapa itu tanah? Ana beli 1 juta. Oh mahal, ente 1 juta itu. Lo berapa? Itu harusnya 800. 800? Iya. Ente dibohongi sama penjualnya, itu cuma 800.000 semeter. Loh kok bisa? Akhirnya ribut antar makelar, ribut sama yang punya tanah dan sebagainya, ribut. Walhasil dia ini orang yang pihak ketiga ini hendak merusak jual beli antara pembeli dengan pemilik tanah, dirusak hubungannya. Ya. Akhirnya batal jual beli antara pihak yang sudah DP dengan pemilik tanah, batal. Ya. Akhirnya pihak ketiga tadi masuk. Ah, ini sudah batal mundur. Alhamdulillah dia batal. Ana masuk. Akhirnya transaksi dia tawar ketemunya di angka 1,2 juta per meter. Dibeli. Yang penting apa? Yang penting jangan dibeli sama si fulan. Ya. Ini orang hasad dan tidak baik muamalah seperti itu. Ya. Kalau ada orang dia bermuamalah, sudah bertransaksi, sudah masuk, sudah DP, sudah segala macam, dia sudah ke BPN, sudah diukur tanahnya, sudah segala macam. Oh, berarti sudah mulai serius ini. Biarkan sampai selesai. Ya. Nah, jadi jangan kita ini at-tanajush wala tanajashu. Ya. Jangan kalian itu mempermainkan harga, jangan kalian itu merusak hubungan antara penjual dengan pembeli. Ya, jangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Al-baghdha ya al-karaha, jangan kalian saling membenci antara satu dengan yang lainnya. La yukrah ba'dukum ba'dha, jangan kalian saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Ya. Na'am, al-muadzin yu'adzin. Yang azan silakan azan, falyatafaddal.
Baik, nuwasil, kita lanjutkan. Wala tanajashu wala tabaghadu. Jangan kalian saling membenci. Naam, al-baghdha hiya al-karaha, ay la yakrah ba'dukum ba'dha. Al-baghdha itu adalah saling membenci. Jangan kalian saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, ay yuwalliya kullu wahid al-akhar duburahu bihaitsu la yattafiq al-ittijah. Dan jangan kalian saling membelakangi. Saling membelakangi, ya. Kata Syekh bin Utsaimin, antara satu dengan yang lainnya senantiasa berusaha saling membelakangi, tidak mau berhadap-hadapan. Artinya ya mereka saling bermusuhan, ya. Tidak mau saling bertemu, bertegur sapa. Dan tadi sudah sebutkan oleh Imam Nawawi, ya, dalam hadis muttafaqun alaih, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia menghajar saudaranya. Menghajar itu tidak bertegur sapa melebihi waktu dari 3 hari, ya. Yang terbaik di antara keduanya yaitu yang pertama kali yang mengucapkan salam. Naam. Taib. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'in ba'd. Dan janganlah kalian menjual di atas penjualan saudara yang lainnya. Ya. Yani la yabi'u ahadun ala yabi'in akhihi. Yaitu janganlah seorang itu menjual di atas penjualan saudaranya. Tadi sudah kita sebutkan contohnya. Misal ayashtari insan sil'a bi'10 fayadhhab akhar ila al-mushtari wa yaqul ana abi'un 'alayka bi'aqal لأن هذا يفضي إلى العداوة والبغضاء. Jadi contohnya, jangan kalian menjual di atas penjualan orang lain. Contohnya, ya, adalah seorang pedagang, dia menjual barang dagangannya dengan harga 10, ya, entah 10.000, anggap aja 10.000. Dia menjual barang dagangannya dengan harga 10.000, ya. Kemudian datang pedagang lainnya mengatakan kepada pembeli, saya akan jual kepada Anda lebih murah dari 10.000, 9.000 saya jual, ya. Ana abi'un 'alaika bi'aqal, saya akan jual kepada dirimu lebih murah harganya dibandingkan menjual itu, ya. Apa efeknya? Apa yang akan terjadi ketika pedagang yang pertama yang menjual dengan 10.000 itu tahu perasaan apa yang akan terjadi ketika tiba-tiba dia tahu, loh, ini tadi pembeli saya, kok tiba-tiba beli ke sana? Oh, ternyata lebih murah di situ 9.000, ya. Apa yang terjadi? Lianna hadza yaqdi ila al-'adawa wal baghdha. Karena hal semacam ini bisa menimbulkan permusuhan, ya, dan kebencian. Jadi kalau ada kita sama-sama pedagang di pasar, sama-sama jual beras, ya, ini beras rojo lele wala apa namanya, ini 10.000, ini 9.000, itu di situ 9,5. Biarkan, pembeli itu dia mau jalan kemana, khalas, biarkan, ya. Jangan kemudian dipengaruhin. Jangan dipengaruhin. Nah, ketika seorang pembeli dia mau beli di mana, itu rezeki Allah sudah ngatur. Ya, sama di marketplace zaman sekarang, jual beli online, kalau kita melihat satu barang dengan tipe barang yang sama, dengan merek yang sama, tapi harganya macam-macam. Tapi subhanallah laku. Semuanya ada rezekinya, laku. Ya. Mungkin yang beli yang di harganya lebih mahal dia gaptek, dia nggak tahu, nggak pernah buka toko online seperti itu, marketplace. Al-muhim dia pengen beli barang apa, ya. Dia ketik di pencari kata, keluar itu tiba-tiba nongol dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian dia klik, dia beli, transaksi, dia udah nggak mikir lagi. Ternyata ada toko sebelah yang lebih murah, dia nggak mikir. Itu sudah Allah yang menggerakkan hatinya, ya. Naam. Jadi wala yabi'u ba'dukum ala bai'in ba'd.
Jangan kalian itu menjual di atas penjualan orang lain. Sama-sama jual handphone di satu pasar, semuanya jual handphone semuanya. Ya udah biarkan. Seorang pembeli dia bebas melangkahkan kakinya kemana. Ketika dia masuk ke satu toko, nah, tanya handphone apa? Handphone tipe A, berapa? Harganya 2 juta. Di toko sebelah. Kemudian tawar nggak deal. Ternyata dia jalan lagi. Ya, jalan lagi sampai pembeli itu, sampai dia ketemu toko berikutnya, nggak usah. Bapak tadi ke toko itu dikasih harga berapa? Saya dikasih harga 2 juta. Oh mahal itu Pak, jangan beli sana. Di saya saja Pak. Saya kasih harga lebih murah, 1,9. Ya, ini tidak baik. Ya, tidak baik. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan permusuhan. Ya, permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Permusuhan antara Muslim yang satu dengan yang lainnya. Permusuhan antar pedagang. Antar pedagang itu akan menjadi musuh-musuhan akhirnya. Akhirnya apa yang terjadi di pasar, jatuh-jatuhan harga. Nah, ala kulli hal Islam sudah mengatur wala yabi'u ba'dukum ala bai'un ba'd. Ya, jangan kalian menjual di atas penjualan orang lain. Dan ini sesungguhnya pedagang-pedagang muslim ini mereka tidak menerapkan hadis ini. Masih banyak yang mereka pedagangnya itu dagang ya seperti itu. Ketika jual grosiran, antum dapat harga berapa dari toko si fulan? Ana dapat harga sekian. Oh, ya sudah, ana kasih harga sekian. Selalu bertanyanya itu dapat harga berapa? Ya, selalu bertanya dapat harga berapa? Loh, Anda jual berapa gitu aja. Jadi kalau kita sebagai pembeli, kalau kita harganya mau diadu antara toko yang satu dengan yang lainnya, jangan mau. Ya, jangan buka harga, diam saja. Ya, jangan buka harga, diam saja. Jangan ditanya, Afwan, antum dapat harga berapa sebelumnya? Loh, antum jual, antum punya toko kan, antum pedagang, iya. Jual berapa? Gitu aja. Kalau harganya cocok dengan hati anak akan beli dan anak akan tawar, gitu aja. Kalau pedagang zaman sekarang nggak dibalik. Dibalik pembelinya ditanya, dulu belanjanya dapat harga berapa? Oh, anak dapat harganya 10.000. Ya kalah sama anak 9,5. Loh, ini banyak loh. Ya, pedagang-pedagang muslim ini ya banyak, sangat banyak sekali. Nah, dia tahu bahwasanya si fulan ini biasa belanja ke distributor fulan. Itu dia tahu. Oh, antum pelanggannya si fulan ya? Iya. Berapa biasanya dapat? Oh, anak dapat harga sekian. Ya sudah, sama anak kasih modalnya. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, jadi jual beli itu bukan jual beli perkara untung dan rugi. Jual beli itu ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Jangan sampai kita jual modal tapi enggak berkah uang kita. Ya, enggak berkah. Nah, carilah keberkahan, carilah keridhaan Allah, carilah keridhaan manusia, carilah keridhaan pembeli, carilah keridhaan tetangganya yang lainnya pada dagang. Nah, jangan kita ini egois kemudian khalas anak butuh duit cash ini, modalnya anak jual deh. Ya, ini banyak pedagang model-model gini nih, pedagang-pedagang model-model koboi ini modal nekat. Ya, yang penting dapat duit cash. Nah, taib, wa kunu ibadallahi ikhwanan, maka jadilah kalian ini saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kunu ibadallah, kunu ya ibadallah ikhwanan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jadilah wahai hamba Allah kalian ini bersaudara. Ya. Nah, jangan kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku ini mengharamkan perbuatan zalim atas diriku dan aku ini mengharamkan perbuatan zalim di antara kalian, dan janganlah kalian ini saling mendolimi antara satu dengan yang lainnya. Kata Allah dalam hadits qudsi, ya. Naam. Wa kunu ya ibadallah ikhwanan, ay mithlul ikhwan fil mawaddah wal mahabba wal ulfa wa adam al i'tida. Naam, jadilah kalian ini saling bersaudara, saling cinta, ya, cinta kasih antara yang satu dengan yang lainnya, dan saling berlemah lembut hatinya,
antara satu dengan yang lainnya. Hindari oleh kalian untuk kalian itu bermusuh-musuhan. Hindari untuk kita ini mencari konflik antara satu dengan yang lainnya. Konflik antara penjual, antara pedagang, konflik antara tetangga, ya, konflik apapun itu harus kita hindari. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian itu saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu. Jangan kalian itu saling bercerai-berai antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan apa? Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ada korelasinya antara surat Al-Imran dengan hadis sabda Rasulullah SAW yang ini. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Dalam surat Al-Imran Allah nyatakan wala tafarraqu. Jangan kalian itu saling bercerai-berai. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah kenikmatan Allah, nikmat Allah, nikmatul ukhuwah, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul jiran, nikmatul tijarah. Ya, kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat persaudaraan, nikmat bertetangga, nikmat Allah yang diberikan kepada kita dari kita menjadi seorang pedagang. Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Naam, id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah dahulu sebelum datangnya Islam, kalian itu bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Setelah datangnya Islam, kami persaudarakan kalian itu, hati kalian itu dilemah lembutkan oleh Allah, kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Maka jadilah kalian itu saling bersaudara karena iman. Ya, bersaudara karena iman, bersaudaranya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dahulu kalian sebelum datangnya Islam, kalian bermusuh-musuhan, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Ya, kalian itu sudah di tepi jurang api neraka, kemudian Allah angkat kalian diselamatkan oleh Allah. Naam. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat kami supaya kalian itu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an ada petunjuknya, dalam hadis Rasulullah ada petunjuknya. Lalu kemana kita ini? Implementasinya dalam keseharian kita kemana? Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan kalian itu saling bermusuhan, jangan saling menipu, jangan kalian menjual di atas penjualan orang lain. Jadilah kalian itu saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Al-muslim akhul muslim, antara muslim yang satu dengan yang lainnya itu saudara. Ya. Lil jami' bainahuma wa huwa al-islam, yang mana Allah telah mempersatukan mereka, ya. Di antara keduanya, di antara mereka itu apa? Dipersatukan oleh Allah dengan al-Islam. Wa huwa aqwa silatu takunu bainal muslimin. Islam ini adalah tali yang paling cukup erat untuk mempersatukan kaum muslimin. Ya, Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Ya. Naam, dipersatukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muslim akhul muslim. Antara muslim yang satu dengan yang lainnya itu saudara. Ya, dalam hadis sebutkan al-muslim, antara muslim dengan yang lainnya itu kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Antara muslim dengan yang lainnya itu ibarat sebuah bangunan. Antara yang satu dengan yang lainnya itu saling menopang. Ya, muslim yang satu dengan yang lainnya itu saling menopang. Ketika ada saudaranya yang dia lebih kaya, yang lainnya dia punya dagangan, tolong dong disupport saudaranya itu yang punya dagangan. Berapa sih harga barang dagangannya nggak mahal? Ya,
Yasuddu ba'duhum ba'dha, antara muslim yang satu dengan lainnya itu saudara. Dia saling menopang antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu bangunan yang kokoh, yang kuat. Ya. Naam. Al-muslim akhul muslim la yadhlimhu ay la ya'tadi alaihi. Janganlah kalian saling menzalimi. Tadi sudah kita sebutkan hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku sesungguhnya aku telah menjadikan kepada diriku atau mengharamkan kepada diriku perbuatan zalim, dan aku menjadikan di antara kalian haram untuk kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Wala yakhdhulhu fi maqami yuhibbu fi maqami yuhibbu ayantasir fihi. Janganlah kalian itu saling menipu antara satu dengan yang lainnya, ya. Hendaklah kita itu saling mensupport antara satu dengan yang lainnya, ya. Jangan menipu ketika jual beli barangnya, ketika dia jual mobil yang mana barangnya itu habis kecelakaan dibilang, oh ini bagus, nggak pernah nabrak, ya. Atau mungkin dia mengatakan kilometer rendah ini, ternyata kilometernya disetel lagi, ya. Al-muhim perkara-perkara demikian hindari, ya. Ingat dalam hadisnya Al-Hakim Ibnu Hizam dalam Sahih Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW ada seorang pedagang buah, di atasnya itu ditata rapi buah-buah yang bagus-bagus. Ketika Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam, ternyata yani fihi balal, ada sesuatu yang basah, artinya buah yang busuk di bawah. Kata Rasulullah, "Mahada, ini apa?" "Ya Rasulullah, ya kayak yang jelek kan di bawah aja biar nggak kelihatan orang, cukup yang di atas saja, demikian dan demikian, ya." Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-bai'ani fil khiyar ma lam yatafarraqa." Ya, jual beli itu di dalam satu majelis sebelum mereka berpisah. Ya, ketika antara penjual dan pembeli itu mereka berjual beli dengan baik, burika lahuma, Allah akan memberikan keberkahan kepada keduanya. Antara penjualnya dan pembelinya akan diberikan keberkahan ketika mereka sama-sama terbuka. Penjualnya ketika dia menjual barang dagangannya mengatakan bahwasanya saya menjual barang ini apa adanya. Ini ada kacanya pecah atau ada gompel di bawahnya. Ini gompelnya seperti ini. Saya sudah tunjukkan bahwasanya ini barang pecah, pernah jatuh. Saya tidak dusta, ini apa adanya, ya. Nah, ketika sang pembeli dia sudah melihat barang dagangannya, oh iya dia pecah di sini dan apa yang dikatakan betul. Dia menjual dengan apa adanya. Ya, sama-sama ridha. Ya, burikalahuma. Allah akan memberikan keberkahan kepada keduanya antara penjual dan pembeli. Ya. Wa in kadzaba wa katama, tapi salah satu di antara keduanya berdusta dan menyembunyikan barang dagangannya, muhiqat barakatu bai'ihima. Ketika salah satu di antara keduanya menyembunyikan barang dagangannya atau ada yang disembunyikan, mungkin ini orang yang jual dia juga nggak ngerti ini harganya, mestinya harganya tinggi, tapi sama pembelinya dijatuhkan barang dagangannya. Oh ini harga murah Pak, saya tahu ini banyak di pasar jual begini. Ya, ketika sang pembeli dia menjatuhkan barang dagangannya dan penjual dia nggak tahu harga, ya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka Allah akan cabut keberkahan di antara keduanya. Jadi tidak melulu pedagang yang salah, pembeli juga salah. Ya, tidak melulu pedagangnya yang salah, tapi pembeli ketika dia menjatuhkan harga, maka Allah akan cabut keberkahan di antara keduanya. Ya. Nah, jadi demikianlah dalam jual beli, ya. Jangan kita itu menyembunyikan, la yakhdhilhu, jangan kalian itu saling kalian saling mengingkari atau menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya, menipu, ya, saling menipu antara satu dengan yang lainnya. Wala yakdzibhu, dan janganlah kalian itu saling berdusta. Na'am, la yukhbiruhu bihaditsin kadzdzab. Janganlah kalian berdusta dan janganlah kalian itu memberitakan sebuah hadis yang dusta. Ya, jangan kalian itu memberitakan sebuah pembicaraan, ya, yang dusta, yang di zaman sekarang disebut dengan kalimat hoax, ya. Jangan kita suka menyebarkan berita-berita dusta. Wala yakdzibhu wala yahtiruhu. Naam, jangan kalian saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya. La yastahinu bihi,
Jangan kalian saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni taqwallahu taala mahalluha al-qalb. Bahwasanya ketakwaan kepada Allah itu tempatnya di hati. Ya, fa idza taqal qalb fa idza taqal qalb ittaqat al-jawarih. Jika hati ini bertakwa kepada Allah, maka seluruh anggota badan ini akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna kata Rasulullah SAW. Ketakwaan itu di sini kata Rasulullah SAW. Artinya ketika dada kita ini sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh anggota jawarih, anggota badan kita ini akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala wa yusiru ila sadrihi 3 marrat. Kemudian Rasulullah menunjuk ke dadanya 3 kali, ya. Yani yaqul at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara arti takwa yang lainnya itu adalah takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ini sudah takut kepada Allah, maka niscaya perkara yang lainnya dari anggota badan kita ini akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hati ini sudah tidak takut kepada Allah, maka otomatis mata, telinga, tangan, kaki dan seluruh anggota badan kita enggak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak akan takut dan dia akan menentang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan jalani. Ya, na'am. Sehingga Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Na'am. Thumma qala bihasbi imri'in min asy-syarr ay yahqira akhahu al-muslim. Ay bihasbin فالباع زائدة والحسب الكفاية والمعنى لو لم يكن من الشر إلا أن يحقر أخاه لكان هذا كافيا. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai orang yang jelek, ya, ketika dia merendahkan saudaranya sama muslim, ya. Cukup dia dikatakan sebagai pedagang yang jelek ketika dia merendahkan barang dagangan orang lain. Naam, ya. Cukup dia dikatakan sebagai pedagang yang jelek ketika dia menjustifikasi dagangan orang lain. Naam. Law lam yakun minasyarr, kalau seandainya bukan karena kejelekan, ya, niscaya dia tidak akan merendahkan saudara yang lainnya. Karena ini ada kejelekan, ada unsur kejelekan. Ya, merendahkan barang dagangan orang lain. Oh, jangan beli sama si fulan, ini orang enggak amanat. Oh, jangan beli sama fulan, itu barangnya enggak bagus. Karena di situ ada kejelekan, ya, yang dihembuskan kepada orang lain sehingga menimbulkan al-adawa wal baghdha wasyahna, yang menimbulkan satu bentuk kebencian dan permusuhan kepada manusia, ya. Naam, al-muslim 'ala al-muslim haramu damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Antara muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, haram harkat dan martabatnya untuk direndahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Damuhu fala yajuzu ay ya'tadi alaihi biqatli aw fima dunahu. Maka darahnya tidak boleh darahnya itu ditumpahkan dengan dalam bentuk apapun. Ya. Dengar berita kemarin di Jati Jajar, ya. Subhanallah. Ini bapak yang gila ini. Dia bunuh istrinya, dia bunuh anaknya. Ya. Dengar kan kemarin di Jati Jajar. Anak SD kelas 6 mau keluar mau berangkat sekolah, dicongkel matanya, la ilaha illallah. Ya. Ini bapak kerasukan apa ya? Ya. Kerasukan apa ini orang? Ini setan dari mana ini yang masuk kepada tubuhnya orang ini? Istrinya ya demikianlah, ya. Enggak boleh, haram. Kita tumpahkan darahnya seorang muslim itu haram. Ini apalagi istrinya, apalagi darah dagingnya anaknya sendiri dibunuh, ya. Na'am, la haula wala quwata illa billah. Na'am, ya. Jangan kita menumpahkan darahnya seorang muslim, ya. Damuhu la yajuzu ay ya'tadi alaihi biqatli aw fima dunahu.
Darahnya seorang muslim nggak boleh untuk kita, darahnya itu dengan cara kita ambil, dengan cara kita bunuh atau yang sejenisnya. Entah mungkin di jalan dia dibegal, sama saja. Itu darahnya muslim, dia keluar. Apa salahnya seorang muslim? Seorang yang dia tidak pulang ke rumahnya kemudian dibacok, darahnya muncrat kemana-mana, haram, ya. Nggak boleh darahnya seorang muslim ditumpahkan dalam bentuk apapun, terbunuh ataupun tidak terbunuh, ya. Dia terbunuh ataupun tidak terbunuh, tidak boleh darahnya seorang muslim dikeluarkan, ya. Naam. Wa maluhu, dan demikian pula tidak boleh kita itu merampas hartanya seorang muslim. La yajuzu ayya'tadiya ala malihi binahbin aw saraqa aw jahada aw ghairu dhalik. Tidak boleh kita itu merampas hartanya seorang muslim dalam bentuk apapun. Merampas hartanya seorang muslim dengan cara dia ditipu dalam jual belinya, merampas hartanya seorang muslim dengan cara dia dicuri hartanya, ya, atau merampas hartanya seorang muslim ditipu dengan cara yang halus dengan mengatakan, saya butuh duit, ini lagi anak saya lagi sakit, demikian, padahal anaknya nggak sakit, ya, dan sebagainya. Ini ketika tahu sang peminjam harta ini dia adalah profesi, maka yang memberi pinjaman itu akan sakit hati, ya. Dia akan sakit hati karena dia memberikan pinjaman kepada orang yang tidak tepat. Nah, taib, mengambil harta seorang muslim dalam bentuk apapun itu dilarang, ya. Baik itu merampas hartanya seorang muslim ketika di jalan, baik itu harta berupa uang, berupa handphone, berupa mobil, berupa sepeda motor, berupa barang apapun ketika dirampas, atau menyerobot tanah orang lain, atau dia mengambil paksa rumah orang lain dan sebagainya, maka dalam Islam dilarang, ya. Wa 'irduhu ay sum'atuhu fala yajuzu, ya, fala yajuzu ayyaghtabahu fayuhtaka bidzalika 'arduhu. Sum'atuhu, harga dirinya seorang muslim itu dijatuhkan, ya. Jangan kita menjatuhkan harkat dan martabatnya seorang muslim dalam bentuk apapun, ya. Jadi menjatuhkan harkat dan martabat seorang muslim itu ada dua, ya. Jadi ada yang orang itu yang dia harus dijatuhkan harkat dan martabatnya ketika dia pelaku dosa dan maksiat. Itu boleh untuk kita jatuhkan, ya. Atau dia tukang tipu yang suka utang sana utang sini, incar sana incar sini, untuk utang sana utang sini, gali lubang tutup lubang. Karena untuk menutupi kejelekan orang tersebut, kita wajib untuk menyiarkan kepada orang lain, hati-hati dengan si fulan, ini orang tukang gali lubang tutup lubang, utang sana utang sini nggak bayar. Boleh untuk kita siarkan, ya. Oh enggak, ini aib, nggak ada aib. Kenapa? Supaya tidak jatuh korban kepada yang lainnya. Karena kesian orang yang dia nggak tahu dianggap orang baik karena penampilannya orang baik, ya. Sehingga supaya tidak ada korban yang berjatuhan lagi, boleh untuk kita mengatakan bahwasanya hati-hati dengan si fulan, ini orang kerjaannya gali lubang tutup lubang, suka utang sana utang sini, incar sana incar sini, ya. Boleh, ya. Bukan kemudian mengatakan janganlah kita merendahkan harkat dan martabat seorang muslim. Kita harus menjaga harkat dan martabat seorang muslim. Kita harus jaga harkat dan martabat seorang. Bukan seperti itu. Jangan kalian saling adu domba. Bukan adu domba, ya. Bukan adu domba dan bukan kita mau menjatuhkan harkat dan martabat seorang muslim, tapi kita ingin menjaga harkat dan martabat orang yang lain sebelum jadi korban yang lainnya. Sebelum korban yang lainnya ini bertumbangan dan berjatuhan dan kejelekan orang tersebut merajalela di mana-mana, maka kita wajib siarkan kepada orang lain, hati-hati dengan si fulan. Ini orang kerjaannya gali lubang tutup lubang, ya. Nah, jadi menjaga harkat dan martabat seorang muslim itu wajib. Tapi kalau di situ ada seorang pelaku dosa ataupun dia pelaku perkara-perkara bid'ah, maka boleh untuk kita sebarkan dari kejelekannya, dari kesesatannya. Nah, cukup kita membicarakan dari apa yang dia kerjakan. Nggak boleh kita merembet kemana-mana. Oh, ini istrinya begini, ini anaknya begini, ini nggak boleh. Cukup kita terangkan dari kejelekannya saja.
Ketika dia pelaku dosa atau dia pelaku bid'ah, terangkan perkara kesesatan dari perkara agamanya. Tapi ketika dia pelaku tukang tipu, jelaskan bagaimana dia cara menipu manusia. Itu saja, nggak perlu kita sebutkan ini istrinya demikian, ini demikian, nggak perlu, ya. Nah, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala min fawaid hadzal hadits, di antara faedah hadis ini an-nahy 'anil hasad wan nahy 'an lit-tahrim. Faedah hadis ini yang pertama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, larangan untuk kita hasad, dan larangan, dan di sini larangan artinya adalah muharram. Larangan ini lit-tahrim, untuk diharamkan. Wal hasad lahu mudar katsirah. Naam. Dan hasad ini memiliki kejelekan yang cukup banyak, di antaranya minha annahu karaha al-qada'i lillahi wa qadarihi. Naam, di antaranya al-hasad ini kejelekan yang sangat banyak, di antaranya yaitu dia mengingkari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sudah mentakdirkan bahwasanya Allah akan jadikan si fulan ini menjadi orang kaya. Ya sudah. Allah takdirkan orang ini beli rumah, Allah takdirkan orang ini beli mobil, Allah takdirkan kenikmatannya kepada orang tersebut, ya. Nah, maka tidak boleh untuk kita ini mengingkarinya, annahu karaha liqada'illahi wa qadarihi. Dia mengingkari tentang ketetapan Allah dan takdirnya kepada orang lain. Kemudian wa minha annahu udwanu ala akhihi. Hasad ini juga dapat menimbulkan permusuhan antara satu saudara dengan yang lainnya. Wa minha annahu yujibu fil qalbil hasid al hasra. Dan kejelekan yang lainnya yang ditimbulkan bagi orang-orang yang hasad apa? Ya, hatinya ini akan rusak. Hatinya ini rusak, iri, dengki, alhasil dia nggak akan bisa tidur nyenyak. Ketika saudaranya itu mendapat kenikmatan, dia nggak tidurnya. Ini hatinya berkecambuk, dia berkecamuk dan sebagainya. Ini orang kenapa demikian dan demikian, ya. Alhasil seperti itu. Hatinya menjadi rusak, ya, dan ini kerugian bagi dirinya. Kullama izdadu an-ni'am izdadu hadhihi al-hasra. Naam, setiap bertambah kenikmatan kepada orang lain, semakin bertambah kebencian dia kepada orang tersebut, ya. Naam. Maka dia tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa senang hati ketika Allah memberikan kenikmatan kepada orang lain. Dia akan berkecamuk dalam hatinya, ya. Semakin dia benci kepada orang tersebut, ya. Dan ini kerugian kepada dirinya. Kemudian faedah yang kedua, tahrimu al-munajasha lamma fiha min al-udwani 'ala al-ghair. Dan larangan atau diharamkannya tentang perkara al-munajasha, tentang jual beli yang mencederai. Ya, tadi sudah kita jelaskan, yang mana di sini mengandung unsur permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Wa kaunuha sababan litabaghut wa asbabuhu, dan ini dapat menimbulkan kebencian dan sebab-sebab dari kebencian yang lainnya. Fala yajuzu lil insani ayyabghud akhahu aw ayyaf'alu sababan ayyakuna jalban lil bughdhi. Maka tidak boleh bagi seorang manusia untuk dia benci atau musuh kepada saudaranya dengan berbagai macam cara, sebab apapun dia ingin membenci saudaranya, ya. Dilarang untuk kita menjatuhkan barang dagangan orang lain atau membenci orang lain dan sebagainya karena tidak kesukaan dia dengan pembelinya, karena tidak kesukaan dia dengan penjualnya, sehingga dia berbagai macam cara dihalalkan untuk menjatuhkan transaksi yang terjadi. Ini namanya at-tanajus, ya. Dan ini perkara muharram, dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tahrimul bai'u ala bai'il muslim. Pengharaman jual beli di atas penjualan saudara muslim yang lainnya. Wa mithluhu syira'u ala syira'ihi. Contohnya dia akan menjual di atas penjualan orang lain dengan cara menjatuhkan barang dagangan orang lain. Dia akan diskon, dia akan murahkan harganya supaya barang dagangan orang lain enggak laku, ya. Wal khidbatu ala khidbatihi, dan
tidak boleh larangan ketika sudah ada orang melamar kepada anak perempuan ataupun janda ataupun apapun namanya, ketika sudah ada yang melamar orang perempuan, maka dilarang orang lain masuk. Ya, hukumnya haram. Jangan kemudian mengiming-iming kepada anak gadisnya atau kepada jandanya, kepada keluarganya. Dilamar berapa? Dilamar 10 juta. Balikin, saya kasih 50 juta. Hadza muharram. Nikahnya fasakh. Nikahnya tidak sah. Ya, hati-hati. Taib, tidak hanya jual beli, dalam urusan nikah juga sama. Dalam urusan nikah juga sama. Ketika sudah ada yang masuk, dia sudah melamar, maka enggak boleh orang lain masuk untuk melamar sampai putus. Sudah tidak ada ikatan, sudah tidak ada yang hubungan, ya, lamarannya sudah enggak jadi, maka silakan orang lain masuk untuk melamar, ya. Naam. Wal ijara ala ijaratihi, dan sewa menyewa demikian. Ketika sudah ada orang menyewa di satu tempat, nggak boleh kemudian supaya batal gimana caranya, ya. Naam, Anda sewa di situ berapa? Saya sewanya sebulan 1 juta, mahal. Saya punya tempat cuman 800 sebulan, padahal ini sudah akad, sudah di DP, ya. Nah, jangan pernah merusak hubungan orang, ya. Jangan pernah. Kalau sudah orang sudah, oh Bapak usaha di sana, sudah sewa, oh alhamdulillah Pak, mudah-mudahan berkah Pak usahanya. Doakan saja, ya. Doakan Pak, mudah-mudahan langgeng di sana, sukses usahanya Pak, mudah-mudahan berkah bisnisnya Pak, ya. Alhamdulillah Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Bapak nggak nyewa di tempat saya, ya nggak apa-apa Pak. Masih ada orang lain insya Allah yang lebih membutuhkan, ya. Jadi seperti itu. Wa ghairu dzalika min huquqihi, dan yang semisalnya dari antara hak-hak yang lainnya antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kemudian faedah yang kelima, wujubu tamanniya al-ikhwa al-imaniyah, yaitu wajibnya untuk kita ini senantiasa mengharapkan, untuk kita senantiasa menjaga persaudaraan imaniyah antara satu muslim dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, karena Rasulullah mengatakan maka jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Yang keenam, bayanu halil muslim ma'a akhihi, dan yang keenam, faedah yang keenam, keterangan bagaimana keadaan seorang muslim dengan saudara yang lainnya. Wa annahu la yadhlimuhu wa la yakhdhulhu wa la yakdhibhu wa la yahqirhu, lianna kulla hadha yunafi al-ikhwa al-imaniyah. Antara muslim yang satu dengan yang lainnya, dia tidak boleh saling mendolimi, dia tidak boleh saling menipu, dia tidak boleh saling berdusta, ya. Dia tidak boleh saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya, karena ini dapat menghilangkan yaitu persatuan keimanan di antara seorang muslim dengan yang lainnya. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, anna mahallut taqwa huwal qalb, tempatnya ketakwaan itu di hati, ya. Fa idza taqa al qalb ittaqatul jawarih, wal ya'lam anna hadhihi al kalimah yaquluha ba'd an-nas idza 'amila ma'siyah wa ankara 'alayhi. Dan tempatnya takwa itu di hati. Ketika hati ini hati yang bertakwa, maka otomatis seluruh anggota badan ini akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Qala at-taqwa hahuna, lalu Rasulullah mengatakan ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini. Wa hiya kalimatul haqqun lakinnahu arada biha batilah, bahwasanya ini adalah kalimat yang hak, yang mana ini tujuannya untuk meniadakan sebuah bentuk kebatilan di antara manusia. Wa hadza jawabu an naqul, bahwasanya ini adalah jawaban yang harus kita ucapkan. Law kana huna taqwa lattaqat al jawarih, kalau ketakwaan itu tempatnya di hati, maka niscaya seluruh anggota badan ini akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala, sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia ini ada segumpal daging, ya. Jika daging ini dia baik, maka baiklah seluruh anggota badan ini. Ketika gumpalan daging ini jelek, maka rusaklah seluruh tubuh ini. Orang yang hatinya iri dan dengki, rusak pikirannya, rusak dia darah tinggi, kolesterol, gulanya naik, asam urat, jantungan, banyak penyakit. Kenapa? Dari hati yang rusak iri dan dengki. Ya,
penyakit iri dan dengki ini penyakit yang merusak seluruh anggota badan dia. Jantungnya membengkak, penyempitan jantung, kolesterol, asam urat, darahnya naik dan sebagainya, asam lambung naik. Ya. Kenapa? Dari hati yang busuk, iri dan dengki kepada saudaranya. Ini korelasinya dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasannya di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka seluruh jasad ini akan sehat walafiat. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, maka rusaklah seluruh anggota badan ini. Berbagai macam penyakit akan tumbuh, ya, yang akhirnya dia menjadi orang yang stroke dan lain sebagainya. Naam. Kemudian faedah yang lainnya yang ke-8, tikrarul kalimatu al-muhimmah li bayan al-i'tiba biha wa fahmiha, qala at-taqwa ha huna. Kemudian faedah yang ke-8 yaitu Rasulullah SAW menyatakan satu kalimat at-taqwa ha huna wa asyara ila sadri 3 marrat. Ketakwaan itu di sini Rasulullah menunjukkan sampai 3 kali, ya. Kemudian yang ke-9, azama ihtiqarul muslim. Yang ke-9, faedah yang ke-9, tidak boleh kita merendahkan harkat dan martabat seorang muslim. Nabi SAW beliau bersabda, bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai manusia yang jelek ketika dia merendahkan manusia yang lainnya atau merendahkan barang dagangan orang lain, ya. Naam, wa dzalika lamma yatarattab ala ihtiqarul muslim minal mafasid, karena, ya, di situ ada perkara-perkara yang dapat merendahkan muslim sehingga menyebabkan satu bentuk kerusakan kepada yang lainnya, kerusakan hubungan, komunikasi, iri dan dengki dan sebagainya, ya. Nah, kemudian yang 10, tahrimu damil muslim. Yang ke-10, haramnya darahnya seorang muslim, hartanya seorang muslim, dan harkat dan martabatnya seorang muslim. Hadza huwal asl, dan ini adalah pokok yang utama. Lakin tujadu asbabu tabiha dzalik, dan ini adalah pokok yang pertama, tapi di sana ada beberapa sebab yang dibolehkannya untuk kita melakukan perkara yang selainnya. Walihada qala Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-42, innama as-sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq. Sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh seorang itu, yaitu dia telah membuat satu bentuk kezaliman atas manusia, yang mana ini semua dapat menyebabkan satu bentuk, ya, yabghuna fil ardi bighairi al-haqq, dia menginginkan satu bentuk, ya, di muka bumi ini satu bentuk kejelekan, ya, selain dari al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaman intasara ba'da dhulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil, dalam surat Asy-Syura ayat 41. Dan barang siapa yang dia menolong satu bentuk kezaliman, maka itulah orang-orang yang mereka ini berjalan di selain jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan kerusakan yang ditempuh oleh orang tersebut. Yang ke-11, akhiran, annal ummatal islamiyah law ittajahat bihadhihi tawjihat لنالت سعادة الدنيا والآخرة لأنها كلها آداب عظيمة عالية راقية تحصل بها المصالح، نعم، وتنكف بها المفاسد. Akhiran, yang terakhir, kata Syekh bin Utsaimin, ketika umat Islam ini mereka mau menerapkan apa petunjuknya Rasulullah ini, ya, umat Islam ini mau menerapkan dari seluruh petunjuknya Rasulullah yang ini, ya, maka niscaya dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Karena ini semua mengandung satu bentuk adab yang sangat mulia, adab yang sangat tinggi, kedudukan yang tinggi, ya. Dia akan jumpai satu bentuk kemaslahatan yang cukup banyak, ya, kemaslahatan atas dirinya, kemaslahatan untuk orang lain, ya, akan dia jumpai ketika dia menerapkan hadis ini, ya. Karena ini semua akan menghindarkan dari segala bentuk kesesatan atau kejelekan yang ada di muka bumi ini. Tapi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, inilah hadis ke-35, ya, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang cukup agung, yang mulia, yang sekali lagi ini hadis berkenaan dengan hukukul insan,
bagaimana kita berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan para pedagang, dengan seluruh manusia, ya, untuk kita berbuat baik, ya. Jangan pernah kita mencederai manusia dalam bentuk apapun, ya, karena ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga persatuan di antara kita, jaga perasaan kaum muslimin, jadilah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila huna naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Wallahu taala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.